Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umrid dunya waddin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Ayyuhal asatidz al-kiram wa ya ayyatuhal ustadzat al-karimat wa ya ayyuhal mudabbirun as-sabiqun li as-sanah al-madiyah wa ya ayyuhal mudabbirun al-judud li as-sanah hadisanah was-sanah al-atiyah wa ya jami'a at-tullab bi ma'hadil islah al-islami tashilan li wa tafhiman lakum jami'an saufa antiq amamakum bil lughatil Indonesia. Untuk mempermudah, saya mau memakai bahasa Indonesia. Sebenarnya saya kuliah subuh pakai bahasa Indonesia itu sebenarnya saya juga merasa prihatin, tapi karena ingin supaya dimengerti, karena banyak anak-anak baru terutama yang belum mengerti, maka saya terpaksa pakai bahasa Indonesia. Saya itu senang sekali kalau ada guru mengajar ngaji di depan anak-anak, baik guru-guru maupun stiksi yang memakai bahasa Arab dan bahasa Inggris. Saya senang sekali, itu menjadi idaman-idaman saya. Kemudian tahun kemarin pada saat acara seperti ini didatangi oleh Departemen Agama Lamongan. Ketua Departemen Agama Lamongan bagian kepesantrenan. 4 orang datang ke sini. Karena apa? Karena ada anggota ada pegawai negeri baru di Departemen Agama yang katanya itu hebat, bagus sekali, apa-apa bisa, akhlaknya bagus, pakaiannya selalu rapi, sopan santunnya, pengetahuan agamanya cukup, pengetahuan umumnya cukup, disiplin kalau bekerja. Setelah ditanya, kamu itu alumni mana? Alumni Al-Islah. Nah, sampai kagumnya, sampai datang, gimana bisa mendidik orang seperti ini. Ini saya bukan menyombongkan, sering saya ceritakan hal-hal semacam ini untuk supaya kamu laksanakan selamanya seumur hidupmu. Kamu di mana saja nanti bisa menjadi orang hebat. Hebat apanya? Hebat akhlaknya, disiplinnya, kerja kerasnya, kerja ikhlas, kerja tuntas, kerja kualitas. Punya pengetahuan agama cukup karena dari pondok, punya pengetahuan umum cukup, bahasa Arab bisa, bahasa Inggris bisa. Ini yang dikagumi oleh orang-orang luar, termasuk ayah ibumu mengirimkan ke sini itu karena itu. Nah, ini tahun kemarin sampai datang ke sini itu. Bagaimana ya mendidiknya? Setelah tahu ke sini, anak-anak pergantian pengurus seperti ini, rapi seperti ini, semuanya rapi, pakai bahasa Arab, bahasa Inggris lagi. Ya, ini saya nggak dapatkan di mana-mana di Lamongan, ini nggak pernah dapat, kecuali di sini. Nah, inilah kehebatan-kehebatan, keistimewaan yang sudah berjalan sejak awal, sejak 30-an tahun yang lalu, sejak adanya OPI pertama, sejak jumlahnya murid masih sedikit, sejak anggotanya ini hanya dari sekitar sini saja, dari sekitar Paciran, sedikit Gresik, sedikit Tuban.
Nah sekarang ini sudah dari mana-mana. Maka ini pengurus ini tidak main-main. Ya, kepada, nah ini sampai disebutkan di sini. Jadi yang dipimpin ini tidak hanya anak-anak kecil sendirian, orang tuanya jauh-jauh mengirimkan anak supaya nanti dipimpin dengan baik, supaya diatur, diarahkan, dibina, supaya dikerasankan. Jangan malah menjadikan pengurusnya ini anak-anak malah tidak kerasan, tapi anak-anak menjadi disiplin, menjadi rajin belajar, sering menjadi juara apa saja di mana-mana. Nah ini sampai disebutkan ini data-data santri dari Lamongan 405, Tuban 93, Bojonegoro 36, Gresik 145, Surabaya 77, Suko Sidoarjo 33, Bekasi 2, Jember 3, Bogor 2, Nganjuk 1, Pasuruan 4, Kediri 3, Maluku 1, Bali 1, Flores 1, Jakarta Timur 1, Embang 6. Embang itu mana itu? Pati 1, Indramayu 1, Sumatera 1, Sulawesi Tenggara 3, Sulawesi 2, Ambon 1, Riau 1, Boyolali 1, Kalimantan 6, Lumajang 2, Jombang 2, Blitar 1, Pekalongan 1. Oh, ini Pekalongan masuk hanya 1. Malang 3, Batu 1, Cirebon 1, Jakarta 4, Mojokerto 6, Yogyakarta 3, NTT 3, Gorontalo 4, Bandung 1, Lombok Timur 1, Tulungagung 1, Manado 1, Bangka Belitung 1, Purwakarta 2 loh. Ini dari seluruh Indonesia. Jadi anak OPI di sini ini sama dengan memimpin Indonesia, sama dengan presiden. Tahu presiden? Innahu kana dzuluman jahula. Oh, tadi yang dibaca tadi siapa yang baca tadi? Surat Al-Ahzab ayat berapa? 71 sampai 73 tadi itu. Karena saya sudah terbiasa membaca itu sehingga saya hafal itu mesti surat Ahzab itu. Inna aradnal amanata 'ala samawati wal ardi wal jibal fa baina ayyahmilna wa asfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana dzuluman jahula. Nah, anak-anak ini memimpin seluruh Indonesia ini. Ini anak-anak tadi yang saya sebutkan tadi itu tidak hanya dari Bojonegoro saja, tidak hanya dari Lamongan saja, tidak hanya dari Gresik, Surabaya saja, tapi dari seluruh Indonesia. Nah, makanya memimpin. Nah, nanti sekarang anak pengurus lama, anak kelas 12 supaya tetap sekarang kembali menjadi anggota. Tapi setelah tidak menjadi pengurus, tetap menjadi anggota yang baik, bahkan tetap menjadi contoh dalam berdisiplin. Jangan sampai meremehkan disiplin atau nanti malah mengganggu adik kelasnya yang menjadi pengurus. Jangan sampai. Kalau perlu dari segi bahasa, dari segi kebersihan kamar, dari segi ke masjid, anak-anak kelas 12 ini bahkan menjadi contoh. Kalau bisa sering rajin di depan, itu softnya anak-anak kelas 12 ini. Selain nanti ini tinggal masih 1,5 tahun fokus dalam pelajaran menuju ke perguruan tinggi. Nah, ini anak-anak kelas 12 ini selain fokus, jadi seperti yang tadi sering disampaikan, siap memimpin dan siap dipimpin, juga siap dipimpin. Jangan hanya siap memimpin saja, tapi juga siap dipimpin. Menjadi anggota yang baik, menjadi anggota yang contoh
bagi adik-adik kelasnya. Karena kalau kamu tidak menjadi contoh, seumur hidupmu itu akan terkenang oleh adik-adikmu, oleh teman-temanmu, oleh siapa, bahkan oleh guru-guru nanti. Oh, si A itu waktu di Pondok Al-Islah begini. Oh, si A itu sombong. Oh, si A itu sering melanggar. Itu akan terkenang terus. Kalau kamu sukses di sini, karena nanti kamu sukses di masyarakat, terkenang. Oh, waktu itu di pondok memang dia sudah disiplin. Ada anak umpamanya di sini setelah kuliah di Malang juara menulis makalah Al-Quran se-Indonesia. Ini alumni mana? Alumni Al-Islah. Ternyata jurusannya itu jurusan umum, jurusan fisika, tapi dia juara menulis makalah Al-Quran se-Indonesia. Itu dari sini sejak dulu anaknya itu disiplinnya bukan main. Sampai dia itu kadang-kadang sering tidak tidur kalau mengingat kedua orang tuanya sulit mencari rezeki, sering tidak tidur. Suatu saat dia diberi oleh dosennya suatu tugas. Sore-sore diberi tugas, kerjakan ini ya. Iya Pak. Besok paginya itu dosen tadi itu tanya, kamu sudah kerjakan belum pekerjaanmu tadi yang saya berikan? Sudah selesai Pak. Masya Allah, dosennya sampai menangis. Ya Allah, kapan kamu mengerjakan? Semalam Pak, saya tidak tidur. Ini contoh. Kalau kamu ingin menjadi juara siapapun, contoh seperti ini, yang terus rajin kapan saja, terus membaca. Ini alumni Al-Islah banyak yang seperti itu, yang akhirnya nanti di masyarakat menjadi contoh-contoh yang baik. Ini yang saya sampaikan. Kemudian anak-anak, tadi saya baru baca laporan pertanggungjawaban ini, ya banyak laporan baru saya baca karena saya baru diberi tadi. Banyak yang sudah terlaksana. Ada yang kurang terlaksana dengan baik, ada yang hanya terlaksana di akhir jabatan saja, ada yang terlaksana dengan pengajian dan dengan rutin, dengan baik. Rata-rata terlaksana dengan baik ini ya. Nah, ini anak-anak latihan kepemimpinan di pondok pesantren yang baik, yang menghasilkan, yang berhasil itu karena ada syarat-syaratnya. Termasuk pondok pesantren Al-Islah ini dianggap oleh masyarakat secara umum dianggap berhasil. Meskipun menurut saya ya keberhasilan itu relatif. Kalau umpamanya saya membandingkan dengan Gontor, banyak alumni Gontor hampir seluruhnya setelah pulang menjadi tokoh-tokoh masyarakat. Menjadi tokoh-tokoh masyarakat. Sampai menjadi menteri, sampai menjadi duta besar, sampai yang menjadi ketua NU pusat 2 orang, sampai menjadi ketua Muhammadiyah pusat 1 orang, menjadi pengurus Muhammadiyah pusat ada beberapa, sampai menjadi ketua Muhammadiyah daerah-daerah banyak sekali, menjadi profesor, doktor, dosen-dosen, rektor-rektor di perguruan tinggi banyak sekali. Saya satu kelas saja dulu, yang sekelas sama saya itu ada 15 yang menjadi gelar profesor doktor. Itu karena apa? Karena di Gontor mereka selalu rajin, disiplin, sabar, kuat, ikhlas, bekerja dengan tuntas, dengan kualitas. Nah, akhirnya
mereka sukses dalam hidupnya. Ini anak-anak saya harapkan seperti itu. Seperti tadi umpamanya ada juara, begitu dia selesai S2 di Malang langsung daftar jadi dosen di Universitas Negeri Jogja, langsung diterima. Begitu juga banyak anak-anak sini yang pandai berpidato, diminta di suatu kota untuk menjadi marketing dari beberapa perusahaan, sampai diminta ke luar negeri, ke Amerika, ke Selandia Baru, ke Australia untuk marketing. Akhirnya membuat perusahaan sendiri, akhirnya mempunyai uang ratusan miliar. Nah, ini karena terbiasa anak-anak di sini seperti itu, berdisiplin, ikhlas. Ikhlas itu apa? Tidak mengharap bayaran. Nah, lebih-lebih ini memang setingkat pelajar, mahasiswa memang pada umumnya di mana-mana memang nggak ada bayaran. Yang ada bayaran itu biasanya pegawai negeri atau organisasi-organisasi, dan tidak seluruhnya. Partai-partai itu, tapi tidak seluruhnya juga. Ketua-ketua kantor perusahaan itu biasanya yang ada bayaran. Menteri. Nah, ini anak-anak jangan nanti dalam hidupmu meskipun di situ ada bayaran, jangan mengharap dalam pikiranmu itu bayaran. Sekarang ini khutbah Jumat itu hampir di seluruh masjid, kecuali mungkin di desa-desa yang agak terpencil, itu khotib itu rata-rata seluruhnya ada bayaran, ada bayarannya. Saya tahu itu, tapi ada banyak khotib-khotib itu yang intinya khutbah itu nanti supaya dapat bayaran. Ada yang kelupaan mendapat bayaran dari sini, khutbah di sini dulu di masjid desa sini. Pak panitia takmirnya lupa memberikan sekedar bayaran. Akhirnya selama terus saja mengatakan orang sedang medit-medit, orang sedang medit-medit. Nah, ini anak-anak tidak boleh, meskipun salah juga, tidak memberi itu juga salah, karena harus memikirkan datang ke sini pakai sepeda motor, pakai bensin dan seterusnya, harus dipikirkan. Tapi begitu juga guru-guru, kalau anak-anak menjadi guru, jangan yang kamu pikirkan itu bayaran. Tapi apa yang kamu pikirkan? Yang kamu pikirkan adalah ilmu saya ini benar atau salah, disampaikan kepada anak-anak, anak-anak mengerti atau tidak, bisa memanfaatkan ilmu saya atau tidak. Itu saja. Nah, ini saya itu sudah, karena saya sudah di pondok 15 tahun, di Gontor 11 tahun, di Pondok Pabilan Muntilan 4,5 tahun, hampir 5 tahun, sambil kuliah di Jogja. Saya menghayati para kiai-kiai itu. Bagaimana kiai-kiai yang berhasil? Itu rata-rata mereka itu ikhlas. Mereka kerja siang malam, mengajar siang malam, tidak pernah berpikir saya dapat gaji berapa. Saya ngimami sholat subuh mulai dari tahun 86 sampai tadi pagi, tidak saya pikirkan dalam diri saya dapat bayaran berapa. Saya mengajar setiap hari, saya sejak anak 10, sejak jumlahnya anak 30 sampai ribuan seperti ini, tidak pernah dalam pikiran saya ngajar berapa kali, berapa jam, saya dapat bayaran berapa. Anak-anak juga demikian. Ini latihan di sini tadi dalam sumpah janji tadi itu, menjadi bekerja dengan ikhlas dan sungguh-sungguh. Nah, bekerja dengan ikhlas dan sungguh-sungguh. Ikhlas itu artinya apa? Artinya tidak mengharap duniawi, tidak mengharap bayaran, tidak mengharap supaya saya nanti dijadikan ini, dijadikan itu, tidak. Inilah beberapa hal yang perlu disampaikan pada anak-anak.
Kemudian hari-hari ini saya juga kemarin juga saya sampaikan tentang berita di dunia ini, yaitu tentang Palestina dan Israel. Tentang Palestina dan Israel. Ini yang Palestina dan Israel. Nah, ini ada dari seluruh dunia Islam, tapi tidak seluruhnya, kebanyakan mayoritas itu memboikot produksi-produksi yang dikeluarkan oleh Israel. Dan banyak Amerika itu, negara besar itu, Amerika itu banyak pemimpin-pemimpinnya, orang-orang kaya dan tokoh-tokohnya itu keturunan Israel. Maka Amerika membantu Israel. Nah, bahkan dalam Al-Quran saja sebenarnya kemarin saya mencari itu, saya minta carikan berapa jumlahnya Bani Israel dalam Al-Quran. 41 jumlahnya. Kemudian saya membaca wa faddalnahum 'alal 'alamin. Allah Ta'ala lebih mengutamakan orang-orang Bani Israel daripada umat-umat yang lain, lebih hebat daripada umat-umat yang lain. Ternyata banyak ilmuwan-ilmuwan di dunia ini yang keturunan Bani Israel. Nah, kemudian tetapi dalam Al-Quran juga disebutkan wa qadoina ala Bani Israel fil kitab latufsidunna fil ardi marrotaini. Orang Bani Israel itu akan merusak di dunia ini 2 kali. Ada yang mengatakan, katanya saya baca tafsir Ibnu Abbas itu katanya dulu bahkan yang membunuh Nabi Yahya, Nabi Zakaria itu orang-orang Israel. Bahkan yang membunuh Nabi Isa itu pendeta-pendeta gubernur Galilea dengan dibantu oleh pendeta-pendeta Yahudi, karena mereka khawatir kalah oleh pengaruh besarnya Nabi Isa, sampai mau dibunuh. Menurut mereka betul-betul dibunuh, tapi menurut Al-Quran tidak dibunuh. Nabi Isa diangkat, yang dibunuh adalah yang serupa, wajahnya serupa dengan Nabi Isa. Nah, mereka itu pandai-pandai, pinter-pinter. Bahkan kapan berdirinya Israel? Tahun 1948. Itu karena apa? Tahun 1948 itu orang-orang Bani Israel itu diusir oleh Hitler di Jerman. Karena apa? Banyak orang-orang Bani Israel di Amerika, di Perancis, Inggris, Jerman, Belanda. Mereka itu menjadi tokoh-tokoh kaya-kaya, pinter-pinter, tetapi rasis. Mereka selalu mementingkan orang keturunan Israel saja. Akhirnya karena Nazi, Hitler itu juga merasa Jerman adalah faukol jami, Jerman adalah yang paling baik. Mereka diusir semuanya. Orang-orang keturunan Bani Israel itu diusir dari Jerman, dan akhirnya mereka bersatu, berkumpul ke Palestina itu. Nah, kemudian mendirikan negara baru. Nah, ternyata juga demikian. Orang-orang Amerika sekarang ini yang banyak, kemarin itu pernah ada Menteri Luar Negeri yang hebat. Menteri Luar Negeri siapa itu, tahun berapa itu saya kok lupa. Menteri Luar Negeri yang gemuk orangnya itu juga keturunan Bani Israel, terkenal karena pinternya, anak keturunan Israel. Maka mereka membantu Israel mati-matian. Nah, hari-hari ini menurut Al-Quran latufsidunna fil ardi marrotaini. Mungkin ini yang kedua. Entah yang pertama waktu membunuh para nabi-nabi itu. Ini yang kedua, yang dibunuh orang-orang Palestina.
terutama berapa tuh 10.000 lebih orang yang dibunuh. Jadi kemudian yang dihancurkan bukan tentara melawan tentara, tapi ternyata rumah-rumah juga dibom semuanya. Di sana ada rumah sakit miliknya orang Indonesia yang dibangun oleh orang Indonesia. Orang Indonesia menyumbang ke sana miliaran dan sampai membangun, baru saja dibom. Dan ada satu dokter dari Indonesia yang ikut terbunuh di sini. Nah, ini kemarin termasuk Pondok Al-Islah ini waktu istisqa itu juga nyumbang, anak-anak ini juga nyumbang entah berapa juta, tapi pertama terkumpul 11 juta, akhirnya lama-lama terkumpul 19 juta. Kemudian waktu itu saya ke rumah sakit Muhammadiyah Lamongan. Berapa rumah sakit Muhammadiyah Lamongan dengan seluruh karyawannya menyumbang 227 juta. Kemudian saya mendengar, entah benar atau tidak, Muhammadiyah seluruh Indonesia tahun ini, hari-hari ini menyumbang ke Palestina 1,7 miliar. Tapi waktu saya rapat di Gontor, saya ketemu dengan Pak Din, tapi lewat Zoom begitu Pak Din, karena tidak ikut rapat ke sana, datang. Bukan 1 miliar Pak, 4 miliar. 4 miliar. Jadi Muhammadiyah menyumbang hari-hari ini, dulu juga sudah banyak menyumbang ke Palestina itu. Nah, ini anak-anak, seperti itu keikhlasan umat Islam sebaik-baiknya. Bahkan ini ada ramalan, karena banyak sekarang ini Israel kalah, karena banyak tentara-tentaranya yang sudah terbantai. Ya, orang Palestina yaitu Hamas, Harokah Mukawamah. Mukawamah itu apa? Perlawanan. Harokah Mukawamah Palestiniyah Islamiyah. Nah, itu yang dilawan tentara-tentaranya banyak, ratusan tentara, bahkan ribuan, banyak alat-alatnya yang sudah tertembak dan dihancurkan oleh Hamas. Nah, ini banyak orang-orang Islam di negara-negara Arab sekitarnya yang membantu, tapi yang tidak membantu juga banyak. Nah, ini kita anak-anak kita ini juga perlu mengerti. Nah, ini ada rencana kita mengadakan memboikot produk-produk pro-Zionis Israel. Nah, ini banyak sebenarnya dibikin di Amerika sana, tapi pro-Zionis seperti ini yang produk-produk Unilever, produk nanti mungkin akan diumumkan gitu supaya anak-anak di sini, dan kalau perlu tahu bapak ibumu juga, karena MUI Majelis Ulama Indonesia itu juga sekarang memboikot Israel supaya perusahaan-perusahaan Israel itu jangan ini ada sampai Pepsodent, Lifebuoy, Gift, makanan-makanan Denko, Milo, biskuit, KFC, bahkan Aqua. Ini juga Aqua itu adalah Amerika, tapi orang Yahudi itu, orang Bani Israel. Nah, itu nanti kalau bisa Elasba saja, tapi Elasbanya juga enggak terlalu banyak membikinnya itu. Nah, dan seterusnya, dan banyak sekali. Nah, ini kalau perlu nanti supaya anak-anak, dan di sini insya Allah sudah tidak ada, kecuali mungkin sudah terlanjur di koperasi putra maupun putri ini yang sudah terlanjur membeli produk-produk Israel. Nah, ini supaya anak-anak mengerti. Banyak orang Islam yang tidak melakukan itu karena apa? Karena tidak mengerti. Tahun berapa itu saya ingat itu ada orang entah dari
orang ulama dari Arab itu juga mencari dana untuk Israel, datang ke Masjid An-Nur sana, dan menyumbang. Orang-orang, terutama orang-orang yang sholat di Masjid An-Nur menyumbang. Tapi orang-orang Islam di sekitarnya ada yang bersuara, untuk apa kamu nyumbang? Di sini juga banyak orang miskin. Karena apa? Karena tidak ngerti. Tidak ngerti. Sekarang ini juga banyak orang Islam yang tidak ngerti Palestina seperti itu. Nah, anak-anak ini perlu mempunyai wawasan yang luas, supaya mengerti ini. Nah, Rasulullah itu mengatakan kalau orang Islam itu kajasadin wahid. Orang Islam seluruh dunia itu seperti satu tubuh. Kalau ada tubuhnya yang luka, maunya kakinya luka, umpamanya orang Palestina sana luka, itu orang Islam Indonesia juga ikut merasa. Nah, ini Islam sebenarnya, Islam yang digambarkan oleh Rasulullah. Kalau ada orang Islam di Indonesia yang didolimi, itu juga begitu. Orang-orang Arab itu juga merasa kasihan, merasa sakit juga kalau ada orang Islam Indonesia yang didolimi dan seterusnya. Nah, ini anak-anak menjadi OPI. Ini adalah latihan untuk menjadi pemimpin-pemimpin Islam di masa yang akan datang. Maka perlu anak-anak ini terus tingkatkan ilmumu, ilmu agama maupun ilmu umum, lebih-lebih di pondok. Di pondok itu terutama mesti ngerti agama. Nah, saya itu nangis ngajar bahasa Arab, ya Allah. Anak sampai anak kelas 3 saja nulis yang pokok-pokok saja nggak ngerti, ya Allah. Sampai nulis ustadz, nulis tilmid saja nggak bisa, ya Allah. Sampai nggak ngerti sama kali fi'il, isim, nggak ngerti, ya Allah. Seperti saya nggak ada gunanya ini saya ngajar ini. Makanya saya bukan saya dapat bayaran berapa yang saya pikirkan. Yang saya pikirkan kan itu. Kamu ini kok tidak bisa ini loh. Bagaimana ini? Menulis tilmid saja nak, selama di sini 3 tahun 6 tahun apa yang kamu kerjakan? Apa yang kamu kerjakan? Masa menulis tolib, jamaknya tolib, nggak karuan, menulis tulab saja sudah nggak karu-karuan. Masya Allah. Ini yang saya tangisi. Ini kepada guru-guru saya juga sering saya sampaikan, ini yang saya tangisi setiap hari. Ya Allah, ya sekedarnya saja saya bangga punya masjid yang seperti ini. Jumlah santrinya 2000, tapi itu bukan tujuan pokok membangun bangunan yang entah berapa miliar itu. Bukan itu yang paling saya banggakan, tidak sekedarnya saja itu. Yang saya prihatinkan, yang saya doakan setiap hari adalah kemampuan kualitas anak-anak ini menjadi sholihin sholihat, alimin alimat, nafiin nafiat, najihin najihat, mutaqaddimin mutaqaddim, itu saja. Saya sampai rela segala-galanya demi itu. Setiap saat saya mendoakan itu, kapan saja. Jadi anak-anak, latihan menjadi pemimpin lewat OPI ini tidak main-main. Latihan kerja menjadi pemimpin. Nah, ini kembali saya ingin meniru Gontor tadi itu. Kenapa Gontor itu maju? Kenapa maju? Maksudnya itu yang lebih penting, ya maju, tapi yang lebih penting adalah hasilnya. Alumni-alumninya itu menjadi pemimpin-pemimpin yang berkualitas, menjadi pemimpin-pemimpin yang ikhlas, menjadi pemimpin-pemimpin yang berilmu, bukan kebalikannya. Sementara hari-hari ini, Masya Allah, saya itu menangis melihat Indonesia. Sampai saya menulis puisi itu apa? Karena saya
menghayati situasi negara saat ini dipimpin oleh si pemimpin seperti itu. Ya Allah, hancur Indonesia karena pemimpinnya seperti itu. Rasulullah saja sudah pernah mengatakan, apa itu pemimpin seperti itu? Itu ruwaibidah, itu istilahnya Rasulullah. Jadi tidak main-main. Ruwaibidah itu apa? Orang yang bodoh tapi memimpin berbicara tentang umat. Bahkan dia tidak ngerti apa yang diomongkan, itu tidak ngerti. Tidak ngerti, dia bohong itu tidak ngerti. Orang yang amanah malah dipenjara. Orang yang berdakwah amar ma'ruf, orang yang menegakkan kebenaran malah dipenjara. Sementara orang yang khianat, orang yang koruptor malah diangkat jadi pejabat. Ini tidak main-main ini. Saya sampai 3 buku puisi, 226 buku puisi, judul puisi. Tidak main-main. Kemarin saya berikan pada anggota-anggota badan wakaf di Gontor. Oh, Ustadz, syukron Ustadz. Hada min a'malika lil bilad. Nah, mereka berterima kasih karena ada sentuhan-sentuhan seperti itu. Anak-anak juga dibagi itu supaya menjadi pemimpin yang benar. Yang apa? Kalau dalam buku Al-Ahkam As-Sultaniyah, ada buku namanya Al-Ahkam As-Sultaniyah. Menjadi pemimpin yang benar, menjadi pemimpin yang baik menurut syarat-syarat secara Islam. 1. Sidik. 2. Amanah. 3. Tabligh. 4. Fatonah. 5. Adil. 6. Zuhud. Kalau Nabi biasanya 4 itu, sidik, amanah, tabligh, fatonah. Tapi untuk pemimpin kalau Nabi sudah mesti adil, sudah mesti zuhud. Nah, ini yang sulit biasanya adil, zuhud. Zuhud itu apa? Zuhud itu tidak mengharap dunia. Dia memimpin. Sudah yakin dalam dirinya, mesti sudah ada yang memikirkan saya dapat berapa itu jadi gubernur mamanya. Sudah ada yang memikirkan gubernur itu dapat bayaran berapa. Nggak usah dipikirkan lebih-lebih sampai nambah, lebih-lebih sampai korupsi. Nah, itu pemimpin Islam yang benar. Sidik, jujur, tidak bohong. Kalau pemimpin Indonesia hari-hari ini, saya tuh baca 66 janji tidak ada yang dilaksanakan. Coba, tidak main-main itu. Mulai tahun 2014 dulu. Sidik, jujur, amanah. Kalau diberi tugas, dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Anak-anak juga demikian. Ada tugas apapun, dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Tabligh itu mampu berpidato, mampu memberikan narasi, mampu menyampaikan visi misi organisasinya dengan baik, dengan benar. Tabligh. Fatonah itu apa? Cerdas, zakat. Jangan memilih pemimpin yang bodoh. Ya Allah, saya tuh nangis di pinggir jalan hari-hari ini. Ya Allah, di pinggir jalan tuh banyak itu gambar-gambar itu, baru lihat gambarnya aja sudah kelihatan kalau itu plonga-plongo, kalau itu bodoh itu sudah kelihatan. Belum lagi kalau lihat itu ada videonya itu bagaimana dia ngomong itu kelihatan sekali bodohnya. Ya Allah, penjual martabak kok akan jadi wakil presiden loh, gimana ini? Ya Allah. Ini gambar-gambar di pinggir jalan hari-hari ini menghabiskan uang berapa itu? Itu menyakitkan mata. Orang yang waras itu matanya ikut sakit. Pikirannya juga ikut sakit. Pikirannya ikut merusak pikirannya rakyat. Merusak pemandangan, merusak pikiran. Hatinya orang juga rusak akibat seperti ini. Oh, itu sudah ada. Lebih-lebih siapa mungkin tidak ngerti
bahwasanya itu lewat keputusan Mahkamah Konstitusi yang dibikin-bikin, yang dipalsukan, nggak ada yang ngerti. Kalau nggak ngerti ya sudah, biasa saja. Tapi kalau ngerti, Masya Allah. Lebih-lebih ada istilah GKB, Gerakan Komunis Baru. Saya tahun 1965 waktu ada pemberontakan PKI, pembunuhan PKI kepada jenderal-jenderal itu, saya sudah kelas 6 SD itu. Saya itu tahu orang-orang guru-guru siapapun, orang-orang komunis, mereka itu nggak sembahyang. Mereka itu sering menghina orang-orang yang sembahyang, bahkan kejam-kejam. Nah sekarang ini ada istilah komunis gaya baru. Siapa itu? Orang-orang yang anti Islam. Mereka anti kepada Islam. Dan anak-anak ini baik untuk mengetahui. Tapi surat kabar di Japos itu enggak ada, karena surat kabar itu juga dibayar semuanya, sehingga membela yang seperti itu. Nah, jadi adil itu ya harus mengerti bagaimana anak nanti berbuat adil. Zuhud itu jangan berpikir bayaran. Sekarang ini semua hampir seluruhnya orang itu yang dipikir bayaran jabatan. Anak-anak pondok yang benar. Saya dengar itu ada anak sini tapi nggak sampai aliyah, hanya sampai SMP saja, menjadi calon anggota DPR dari partai yang pimpinan pusatnya saya anti Islam. Bahkan pernah mengatakan bubarkan itu pelajaran-pelajaran agama di sekolahan-sekolahan. Pernah mengatakan begitu. Kalau Indonesia ingin maju seperti Singapura itu nggak ada pelajaran agama sampai setingkat itu. Nah itu ada anak yang dulu pernah di sini masuk ke partai yang pimpinan pusatnya itu seperti itu. KGB, komunis gaya baru. Jangan terjadi. Jadi untuk apa? Saya memberi kuliah subuh setiap hari, setiap pagi. Ada pelajaran-pelajaran di kelas, guru-guru di sini juga saya minta, saya beri contoh untuk ikhlas. Jangan berpikir saya dapat bayaran berapa. Jangan sampai ada guru yang begitu amplopnya diberi langsung dibuka. Oh saya dapat sekian, diumumkan. Oh ini kurang 5.000. Oh, jangan. Saya dulu pernah ngajar juga di beberapa tempat. Ada guru-guru yang seperti itu tuh ada. Nah ini anak-anak nanti menjadi pemimpin itu akan disenangi oleh orang lain. Kalau kamu itu ikhlas kerja keras, ikhlas, kualitas, tuntas, tidak memikirkan bayaran. Kalau kamu memikirkan bayaran, orang lain itu nggak senang. Sementara yang dipikirkan bayaran. Tapi kalau kamu kerja ikhlas, tuntas, sungguh-sungguh, berkualitas, kualitas itu bermutu. Bermutu itu karena apa? Karena punya ilmu. Nah, ini kalau anak-anak nanti bisa seperti itu, nah lewat OPI, organisasi pelajar pondok Al-Islah ini, anak-anak nanti supaya semuanya ini nanti di mana saja menjadi orang-orang yang sidik, jujur, amanah, diberi amanah, mampu, siap melaksanakan dan mampu. Kemudian latihan, sudah ada latihan berpidato, latihan mahadharah di sini, tabligh, fatonah, ada kecerdasan. Jangan main-main dengan kecerdasan. Kalau orang-orang bodoh memimpin, ya seperti tadi Ruwaibidah itu kata Rasul itu. Ruwaibidah itu pernah saya tulis dalam salah satu judul puisi saya, Ruwaibidah, Petruk Ruwaibidah.
Nah, ini anak-anak seluruhnya, mereka ini latihan semuanya di sini. Yang jauh-jauh, yang dari luar Jawa ke sini, ini juga nanti supaya nanti bermanfaat betul. Ada yang dari sini setelah pulang karena di sana jarang yang ada orang yang sepandai itu, setelah sini menjadi kepala desa. Bisa di luar Jawa itu kepala desa saja sudah hebat, langsung menjadi pegawai negeri, langsung diangkat dari sini. Padahal di sini mamanya biasa saja, tapi tetap nilai-nilai kepondokan, nilai-nilai keikhlasan, nilai-nilai kesederhanaan, nilai-nilai ukhuwah, nilai-nilai bagaimana kerja yang bermutu, berkualitas itu terus dijunjung. Jangan sampai yang dituju adalah bayaran, jangan sampai yang dituju adalah jabatan. Nah, ini yang saya sampaikan pada anak-anak. Saya kira cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat supaya dicamkan betul apa yang pernah dilakukan oleh kakak-kakak kelasmu yang dulu, yang berhasil, karena diantaranya memulai dari menjadi anggota sampai menjadi OPI, nanti menjadi anggota lagi, nanti diminta menjadi guru, menjadi pembina di luar, menjadi mahasiswa, tetap menjadi orang-orang yang sidik, amanah, tabligh, fatonah, adil, zuhud. Ini yang saya sampaikan, saya kira cukup sekian. Mungkin saya sekaligus saya akhiri dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasul ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wal ghanimata min kulli birrin was salamata min kulli ithmin fala tada' dhanban illa ghafartah wala hamman illa farajtah wala hajatan ya laka ridwan illa qadaita ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al hadzal ma'hadan hasanan najihan nafi'an mutaqaddiman li'la'i kalimatik. Allahumma ja'al li hadzal ma'had auladan wa banatin mutakharrijin wa mutakharrijat salihin wa salihat alimin wa alimat nafi'in wa nafi'at najihin wa najihat mutaqaddimin wa mutaqaddimat li'la'i kalimatik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqin imama. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.